Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba-Nya dan sekaligus kita membuktikan akan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini insyaallah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah, insyaallah pada malam ini kita masih membahas tafsir ta'awuz, tafsir mengenai ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namun sebelum saya lanjutkan, berhubung malam ini kita sudah masuk 1 Zulhijjah. Kalau kita merujuk pada penetapan pemerintah, yang kemarin malam sudah menetapkan bahwa malam ini sudah masuk, ya, terhitung besok kalau harinya, ya, tapi kalau malamnya sudah masuk sekarang, kita sudah masuk 1 Zulhijjah 1444 Hijriah. Sekedar mengingatkan saja, sedikit saja saya ingatkan, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr, yakni 'ashr Dzulhijjah." Artinya, tiadalah hari-hari untuk melakukan amal soleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah kecuali di 10 hari. Artinya apa? Melakukan satu amal soleh mulai malam ini ada nilai plus yang kita dapatkan. Istilah hadisnya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah amalan itu. Pertanyaannya, mungkin ada yang tanya, terus kalau selain dari malam ini sampai 10 hari ke depannya, terus bagaimana kedudukannya amal itu? Maka jawabannya, amal di luar 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, itu juga amalan dicintai oleh Allah. Jadi semua amal soleh itu dicintai oleh Allah, semuanya tanpa kecuali. Yang penting itu amal soleh pasti dicintai oleh Allah. Hanya saja ada lebih.
Inilah yang saya katakan tadi, ada nilai plus. Lebihnya ini yang kita peroleh. Ya, mulai malam ini sampai maghrib, sampai sebelum maghrib hari raya Idul Adha. Karena itu 10 pertama, ya 10 pertama di bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah itu meskipun berjihad di jalan Allah? Qala, lalu Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, iya, meskipun itu adalah jihad di jalan Allah, amalan 10 pertama lebih dicintai oleh Allah daripada itu. Illa, kecuali kata Nabi, rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berperang dengan diri dan hartanya, dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Syahid. Artinya dia mati syahid. Itu yang bisa menandingi. Subhanallah. Nanti gugur baru sama. Jadi kalau pergi perang masih kembali, masih hidup, masih lebih hebat. Mulai malam ini Pak, amalan. Jadi amal soleh apa saja, yang penting itu amal soleh. Inilah yang saya keliling ini, setiap ada undang saya diseling. Ini yang paling banyak saya ungkapkan ini, karena ini kesempatan kita. Kesempatan kita untuk menambah lebih banyak lagi amal soleh kita. Ya, di samping ya amal soleh di luar ini, tapi ini yang ada spesialnya. Nah, amalan apa saja yang amalan unggulan apa saja sesuai dengan hadis Nabi? Pertama yaitu puasa. Jadi kalau ya, kita mau maksimalkan puasa mulai besok. Ya, mulai besok sampai tanggal 9 Zulhijjah plus 1. Jadi ada istilah plus 1. 9 plus 1 kan tetap 10 kan? Tapi kenapa 9 plus 1? Kenapa kan 10 hari? Karena memang puasa 10 hari tidak. Hanya kita puasa 9 hari saja plus 1, maksudnya kenapa plus 1? Maksudnya di sini ada nilai puasa lagi tapi tidak full. Tidak full puasa. Di 10 di hari raya Idul Adha itu ada tetap puasa. Tapi tidak full seperti puasa 1 sampai 9. Nah, makanya nanti kalau Idul Adha ya, itu berlaku juga ketentuan puasa itu imsak. Jadi waktu imsaknya sebelum azan subuh diusahakan disitulah mulai berpuasa. Ya, jadi disunnahkan sekali untuk tidak makan di situ sampai kembali bulan Idul Adha. Jadi bukanya itu nanti selesai Idul Adha, dan itu tetap dapat pahala sehari. Dapat pahala sehari. Sekali puasanya mungkin hanya 2-3 jam saja ya, tapi tetap dinilai 1 hari. Itu karena 10 pertama ada nilai plus yang Allah berikan kepada kita. Nah, berbeda kalau Idul Fitri, ya, Idul Fitri justru disunnahkan makan sebelum berangkat, ya kan? Makan sebelum Idul Fitri. Nah, kalau Idul Adha puasa dulu, karena memang sambungannya ini puasa. Ya, jadi kalau kita ingin maksimalkan ibadah puasanya mulai besok lah. 9 hari berturut-turut ini full. Dan insya Allah saya niatkan itu. Saya niatkan mulai hari ini. Tapi ini kan belum masuk kan? Ya, ini hanya puasa sunnah Senin saja. Ya, besok itu sudah berlaku. Ya, 10 pertama Zulhijjah insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Kemudian amalan unggulan yang kedua. Nah, kita singkat saja sebelum masuk. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga sahih, kita dianjurkan sekali juga oleh Allah, oleh Nabi untuk memperbanyak berzikir.
dalam hal ini takbir, tahmid, tahlil. Dianjurkan ini amalan unggulan yang kedua ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berzikir secara umum, tapi dikhususkan takbir, tahmid, dan tahlil. Takbir seperti biasa. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya saja untuk awal-awal Zulhijjah ini, ya takbir, tahmid, tahlilnya ini itu disebut sebagai sifatnya mutlak. Ya karena disampaikan oleh ulama bahwa takbir di bulan Zulhijjah ini ada dua macam. Ya, ada namanya takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ada dua macam. Takbir mutlak inilah yang dilakukan dari hari pertama, mulai malam ini. Ya. Dan cukup masing-masing. Tidak perlu berjamaah. Jadi tidak perlu berjamaah dulu. Khusus kita ini masing-masing. Setiap saat misalnya ketika pulang dari masjid sambil takbiran, tapi cukup kita saja. Ya, khusus kita saja dulu. Tidak perlu keras, tidak perlu. Karena ini mutlak. Ya. Yang kedua, muqayyad. Bedanya mutlak dengan muqayyad. Muqayyad ini itu dianjurkan untuk dikeraskan. Dan inilah yang selama ini kita lakukan, ya. Hanya saja ada yang berbeda. Ada kebiasaan kita, ada yang berbeda sesuai sunnah Nabi. Ini juga dari masjid ke masjid ketika saya khutbah, ada pengajian, saya sampaikan ini. Karena ada tradisi takbiran, itu masih kurang sebenarnya. Masih kurang. Nah, selama ini kan kebiasaan kita takbiran berjamaah, ya. Itu nanti maghrib, ya kan? Nanti masuk maghrib sebagai pertanda masuk 10 Zulhijjah baru takbiran. Sebagai penanda juga besok sudah lebaran, kan? Nah, begitu kebiasaan kita. Nah, inilah yang perlu ditambahkan untuk menyempurnakan sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi, tapi masih kurang. Ada lagi satu sunnah Nabi, ternyata menurut hadis Nabi, ini sahih hadisnya, bahwasanya takbir mutlak itu dimulai 9 Zulhijjah di waktu subuh. Jadi mulai sholat subuh hari Arafah. Ya. Ya nanti diingatkan ke Pak Imam nanti. Jadi misalnya hari ini kita puasa Arafah, ya. Subuhnya itu sudah mulai takbiran. Takbir mutlak, takbir berjamaah. Yang tadinya kita mulai maghrib itu dipercepat. Dan itu sunnah Nabi. Jadi kalau ada yang tidak pernah dengar, tidak pernah belajar begini, ya terlalu cepat takbir Pak Imam itu. Padahal itu sunnah. Ya banyak Pak, terus terang ini, hampir semua masjid itu tidak terapkan ini, karena tidak ada yang menyampaikan. Ya kecuali yang saya pernah datangi, itu sudah diamalkan. Ya, jadi diingatkan saja, karena itu sunnah. Itu disunnahkan sekali untuk memulai takbir muqayyad, istilahnya takbir untuk disyiarkan itu dari subuh, salat subuh 9 Zulhijjah, hari Arafah. Jadi hari Arafah, jadi kalau lebarannya hari Kamis, ya berarti subuh Rabu sudah kita mulai bertakbir. Ya, takbir seperti biasa setiap menjelang hari raya Idul, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, inilah dua dari awal sampai 10 Zulhijjah. Terakhir untuk 10 Zulhijjahnya tentu kita semua sudah paham amalan yang
juga sangat ditekankan oleh Nabi, yaitu berkurban. Ya, berkurban. Kemudian satu lagi saya tambahkan, mulai malam ini juga khusus yang berkurban, ya, khusus yang berkurban ada 2 larangan yang tidak boleh dilanggar. Sekalipun ulama berbeda pendapat, konsekuensi larangan ini seperti apa? Apakah haram atau makruh? Haram atau makruh? Ya, kalau konsekuensi haramnya di sini ulama tidak sepakat. Ada mengatakan ya haram, berdosa kalau lakukan itu. Ada mengatakan makruh. Makruh itu artinya lebih baik jangan lakukan. Itu maksudnya. Makruh itu dibenci, tidak disukai. Sekalipun tidak berdosa kalau dilakukan. Itu namanya makruh, Pak. Nah, ini 2. Tidak ada kesepakatan ulama. Tidak ada. Jadi mengatakan larangan itu bersifat haram. Yang kedua, tidak, itu makruh saja. Nah, tapi kalau tidak ada sesuatu dan lain hal, lebih baik kita tahan saja untuk lakukan 2 ini. Apa itu? Yang pertama, tidak boleh potong kuku. Jadi kuku tahan dulu, Pak. Jadi kalau pergi lebaran Idul Adha panjang, ya begitu tuh aja sudah. Tinggal kita ini harus bersihkan kan? Ya tugas kita harus bersihkan setiap mau wudu, ya kan? Wudu, ya hilangkan dulu kotorannya baru wudu, baru dipastikan masuk di sela-sela itu. Ya kan ini kan bersifat sebentar saja. Ya waktunya kan sampai dipotong kita punya hewan. Ya, kalau hari itu dipotong ya hari itu selesai. Tapi kalau misalnya karena terlalu banyak hewan sehingga tidak bisa sehari nanti besok, ya tunggu besok baru bisa terbebas dari larangan itu. Itu satu. Yang kedua, potong rambut dan bulu-bulu yang lain. Jadi harusnya bapak-bapak ya, khususnya kita kan umumnya bapak-bapak itu nanti 1-2 hari sebelum lebaran pergi cukur semua supaya rapi pergi lebaran. Ya kan begitu. Nah, itu Idul Fitri itu. Tapi Idul Adha, tapi ini hanya berlaku bagi yang berkurban. Yang tidak disetor, yang tidak berkurban, artinya namanya tidak disetor ke panitia, itu tidak berlaku larangan ini. Yang sekali lagi yang berlaku hanya yang berkurban. Yang tidak ada larangan-larangan. Jadi kita husnuzan yang pergi cukur itu berarti dia tidak berkurban. Itu bapak itu Pak Haji tidak berkurban. Kenapa kau tahu dia cukur kemarin itu? Saya lihat itu kan cukur berarti dia berkurban itu. Kita husnuzan kan. Tapi kalau Pak Haji dengan saya itu 2 saat sekurban itu. Baik, ini sekedar mengingatkan saja. Ya mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, khususnya mulai malam ini maksimalkan beribadah kepada Allah. Ya ibadah apa saja. Tapi tadi itu 3 amalan unggulan itu yang jangan lewatkan. Khususnya 2 ini yang berlaku dari 1 sampai 10 Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua, ada masukan, ada saran juga yang saya terima. Pertama ada konfirmasi mengenai ada 2 hal yang saya terangkan kemarin ini, yang minggu lalu terkait dengan tata cara sujud. Ada yang mengkonfirmasi. Pertama mengenai bagaimana jari-jari. Kemarin kan saya katakan jangan terlalu dirapatkan juga kayak begini kan. Kayak begini kan kayak kaku. Ya, jangan begini. Kalau begini jelas ulama tidak sepakat ini. Kenapa? Ya, karena hakikat jari-jari itu sebenarnya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, salat khususnya, maka semua anggota badan itu fokus ke kiblat. Jadi kalau jari begini Pak, ada yang tidak ada yang ada kemana-mana, ya kan? Memang ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Memang Nabi itu semua jarinya sembunyi ke depan sehingga dirapatkan. Oke. Ya, hanya saja memang kalau terlalu
rapat yang saya kemarin saya katakan itu jangan terlalu rapat sampai seperti ini. Artinya fleksibel. Intinya itu ketika sujud jari-jari itu ke kiblat semua. Dan memang pada prakteknya sekalipun kita tahu itu dirapatkan, ada saja tidak rapat. Tapi intinya menghadap ke kiblat itu saja. Itu yang saya baca dari kitabnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Asrarus Shalah, rahasia-rahasia salat. Beliau katakan di situ tidak harus sekalipun Nabi tekankan, tapi tidak harus dirapatkan. Tapi intinya sekalipun tidak rapat, tapi intinya ke kiblat itu sudah benar. Kemudian yang kedua dikonfirmasi juga mengenai ketika sujud jadi kaki, ya. Yang ini standar. Ini standarnya, artinya ketika ada orang sholat tidak sampai ini, itu tidak sah sholatnya. Misalnya begini, memang dalam mazhab Syafi'i dan juga imam yang lain, memang lebih afdal bukan hanya sebatas ini, tetapi diusahakan, tadi saya katakan semuanya menghadap kiblat. Maka diusahakan ketika mampu, diusahakan kita lah ditekukkan ini supaya bisa menghadap ke kiblat, ya kan? Ya, tapi kan tidak semua orang mampu ini. Ada juga yang mungkin ada gangguan di kakinya, tidak bisa. Ya, maka itu tidak ada. Yang penting intinya adalah sampai jari-jari kaki, karena itu bahasa hadisnya. Jari-jari kaki itu ya qadamain. Qadamain itu artinya jari-jari kaki. Qadamain. Hanya kalau mau disampaikan afdalnya, memang afdalnya diusahakan menghadap kiblat. Akhirnya ditekukkan. Ini pun jangan dipaksa kalau tidak bisa, Pak. Kalau misalnya ya bapak kita kalau tidak bisa lagi, ya jangan dipaksa, karena standarnya itu ada seperti ini. Afdalnya ya kita tekukkan. Saya kira itu tambahan penjelasan saja yang saya sampaikan kemarin, mungkin belum lengkap. Ini kita lengkap. Kemudian ada juga masukan, kita tampung masukannya. Ini pembahasan terlalu melebar. Ya, ada masukan ini, Pak Ustaz terlalu melebar ini. Kita ingin belajar tafsir, tapi kenapa lari ke fikih, kan begitu? Karena ada juga khusus kitab fikih kan, Bulughul Maram. Ya, memang seperti itulah kalau kita belajar. Memang betul kita fokus satu bidang ilmu, tapi itu pasti keluar, pasti terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, itu supaya komplit, Pak. Begitulah caranya ulama ketika istinbat hukum, dalam hubungannya dengan istinbat hukum, dalam mengistinbat hukum, memutuskan suatu perkara hukum yang belum ada sebelumnya, itu bukan hanya fokus pada dalil-dalil tok saja. Itu harus ditinjau dari aspek yang ada kaitannya. Kalau itu ada hubungannya dengan kesehatan, ditinjau dulu juga kesehatannya seperti apa ini. Kalau itu ada hubungannya dengan ekonomi misalnya, itu dikaitkan semua. Ya, supaya istilahnya pembahasan menjadi komprehensif, istilahnya menjadi komplit. Tapi tidak masalah. Jadi tahu saya terlalu jauh dulu. Pembahasannya penting kita kait-kaitkan. Tapi kalau saya pribadi, prinsip saya itu, ya selama ada hubungannya, ya kita sampaikan. Kalau dikatakan ada bahasa lain yang membahas, tapi kan belum tentu juga dibahas. Dan ilmu itu tidak apa-apa kita ulang-ulang. Coba saudara kita yang tabligh itu, fadilah amal itu terus diulang-ulang. Bab sholat, tentang sholat itu terus, tidak ada masalah. Justru tambah sering-sering kita ulang-ulangi pelajaran itu, semakin mantap, semakin yakin. Bahkan bisa jadi ada hal-hal baru yang kita temukan, ada nuansa-nuansa baru, seperti yang saya sampaikan, seperti yang diungkapkan oleh pakar tafsir Indonesia, Profesor Quraisy Shihab. Ya, ketika beliau membaca ayat yang sama, misalnya ayat ini, beliau dapat sesuatu di situ. Besok beliau lagi baca ayat yang sama, ada lagi sesuatu yang baru beliau dapatkan.
Artinya mengulang-ulangi ilmu itu tujuannya untuk menguatkan dan meyakinkan. Ya, yang penting kita bisa memahami, itu saja intinya. Baik, tapi kita kontrol juga ya. Memang nggak bagus kalau terlalu jauh juga. Ya, jadi tetap kita ingat, oh, saya kembali ini harus kembali dulu. Sekarang kita kembali, ya, karena kita sudah pergi jauh ini. Sekarang kita masuk tafsir ta'awuz. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an perintah berta'awuz itu paling tidak ada 4 tempat. Ya, perintah untuk berta'awuz, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu paling tidak dijelaskan oleh ulama ada 4 tempat dalam Al-Qur'an. Pertama dalam surah Al-A'raf ayat 200. Ya, surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzagannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Itu pasal. Jadi surah Al-A'raf ayat 200. Apa artinya? Dan jika syaitan datang menggodamu, datang mengganggumu, fasta'idz billah, maka berta'awuzlah, minta perlindunganlah kepada Allah. Ya. Jadi ini perintah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk, jadi ketika syaitan datang ketika perasaan kita, ya, perasaan kita ini, kayaknya saya digoda oleh syaitan karena ada energi negatif yang kuat ini dalam tubuh kita, itu tandanya bahwa syaitan menggoda kita. Maka kita diperintahkan cepat-cepatlah, fasta'iz. Nah, ini ada hal menarik sebenarnya di sini. Ada hal menarik dalam ayat ini, dan ini diungkapkan oleh para ulama tafsir ketika penggunaan fa. Jadi wa imma yanzagannaka minasyaiton nazghun fa. Jadi dipertegas dengan huruf fa. Ya. Sebenarnya kan bisa dikatakan, bisa juga sebenarnya dalam redaksi yang lain summa atau wa, bisa pakai summa, pakai wa. Itu yang sama dengan fungsinya ini. Tapi kenapa mempergunakan kata fa? Nah, dijelaskan oleh para ulama tafsir, penggunaan kata fa ini menunjukkan bahwa perintah itu dilakukan dengan segera. Ya, dilakukan dengan segera. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kalau ada huruf fa, dengan segera. Jangan tunda-tunda. Ya. Jadi ketika terkait dengan masalah ketika syaitan datang menggoda, langsung astagfirullah, langsung kita cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah. Berbeda ketika menggunakan kata waw atau summa, yang tepat summa, ya, kemudian, ya, artinya kemudian, ini kan menunjukkan tidak langsung, ya, tidak langsung. Contoh, Muhammad telah tiba di masjid, kemudian Ahmad. Nah, ini pakai summa, kemudian Ahmad, artinya setelah Muhammad tiba di masjid, ya, tidak lama kemudian muncul Ahmad. Tapi ada jeda. Itu pakai summa. Tapi kalau fa, enggak. Ahmad datang bersamaan dengan Muhammad. Jadi tidak ada jeda, segera. Sama fungsinya, Pak. Itu ayat pertama. Jadi perintah bertawuz dalam surah Al-A'raf ayat 200.
Kemudian yang kedua, surah An-Nahl ayat 98. Jadi surah An-Nahl ayat 98. Ini masyhur ini ayatnya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya mungkin kalau kita Ramadan itu ketika baca Al-Qur'an itu pasti lewat ini. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, apa artinya? Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi lagi-lagi pakai fasta'idz billah. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, surah Al-Ghafir ayat 56. Jadi surah Al-Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bighairi sultanin atahum, yang sampai kepada mereka, in fi sudurihim illa kibrun, yang ada dalam dada mereka itu hanyalah kesombongan. Mahum bibalighi, yang tidak akan mereka capai. Nah, kemudian masuk intinya fasta'idz billahi, ya fasta'idz innahu huwas samiul, fasta'idz billahi innahu huwas samiul basir. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini ayat ketiga. Kemudian ayat terakhir ini hampir sama dengan ayat pertama dalam surah Al-Fussilat, surah Fussilat ayat 36. Jadi surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Jadi hampir sama awalnya, cuma ujungnya berbeda. Ya, kalau yang pertama itu dalam surah Al-A'raf, innahu samiun alim, innahu samiun. Nah, kalau Fussilat ini innahu huwa, ada huwanya tambah, innahu huwas samiul alim. Jadi sama maknanya tadi. Dan jika syaitan datang mengganggumu, datang menggodamu, ya maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, menurut ulama tafsir, dari keempat ayat ini paling tidak ada tiga poin penting yang bisa kita dapatkan. Ya. Jadi ada 3 hal penting yang bisa kita peroleh dari 4 ayat yang saya sebutkan tadi. Nah, pertama mengenai hukum membaca ta'awuz. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Yang kedua, kapan membaca ta'awuz? Ada aturannya Pak itu? Ada aturannya. Kapan membaca ta'awuz? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membacanya? Ada cara membacanya. Jadi pertama, apa hukumnya? Yang kedua, kapan dibaca? Yang ketiga, bagaimana caranya? Kalau berdasarkan keempat ayat ini. Nah, kalau mau ditambahkan lagi berdasarkan hadis Nabi, ini tambahan. Hadis Nabi terkait dengan ta'awuz, maka bisa menjadi 4. Yaitu bagaimana redaksi ta'awuznya. Karena ternyata ta'awuz itu bukan cuma satu macam saja. Ya, bukan cuma satu macam, Pak. Bukan hanya a'udzu billahi minasyaitonir
syaitanir rajim. Bukan hanya itu. Yang diajarkan Nabi lebih dari satu. Inilah yang kita akan kaji. Kita akan bahas. Nah, pertama mengenai hukumnya. Ya. Mengenai hukumnya ada 4 pendapat. Baca jadi masalah ta'awuz saja. Masalah membaca ta'awuz saja itu ada 4 hukum. Ini kita lari ke hukum lagi. Tidak bisa lepas Pak. Sebab kalau hanya, tapi ini kan bagian tafsirnya. Jadi ingat itu bahwa belajar tafsir itu pasti ada hubungannya dengan hukum. Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa lepas dari hukum, tidak bisa. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu kan ada namanya muhakkam. Ada ayat-ayat muhakkam. Ada ayat-ayat terkait dengan hukum. Termasuk ta'awuz ini itu pasti ada hukumnya lagi. Ya. Ada 4 pendapat ulama. Pertama, wajib secara umum. Jadi artinya kalau ada yang tidak membaca ta'awuz, maka berdosa. Ya. Kenapa wajib? Dasarnya apa? Karena Nabi mengajarkan tata cara membaca, dan Nabi, dan yang paling penting lagi, Nabi tidak pernah meninggalkan baca ta'awuz. Ini alasannya. Dan ini diungkapkan oleh salah seorang ahli tafsir juga, Imam Ar-Razi. Ya. Imam Ar-Razi ya dalam kitabnya, dalam kitab dalam kitab Ar-Razi, jadi tafsir Ar-Razi, jadi Fakhruddin Ar-Razi. Jadi beliau sampaikan di sini apa alasannya? Fasta'id huwa amrun zahir wajib. Ini kan perintah. Apabila kamu digoda oleh syaitan, maka mintalah perlindungan, mintalah, perintah. Dan itu zahir. Ini perintah. Itu alasannya beliau. Dan yang paling penting di situ bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan. Ini dipoleh-poleh oleh Fakhruddin Ar-Razi yang diungkapkan dalam kitab tafsirnya beliau. Rugi Pak. Itulah sunnah. Ini juga perlu ditanamkan ya kepada setiap kita ini. Ya, definisi sunnah itu. Karena ada yang memahami dan ini yang perlu disalahkan. Inilah pembelajaran dari dulu yang tidak pernah direvisi itu. Ya, dulu kan selalu yang selalu kita dengar, sunnah adalah jika dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Kenapa tidak salah sunnah? Tidak apa-apa. Sunnah. Kenapa tidak puasa ini? Bagus puasa besok. Tidak apa-apa, sunnah. Nah, ini kan dibikin malas kita ini, bikin malas. Karena selalu tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa juga. Tidak berdosa juga. Maka dibuatlah, sebenarnya bukan dibuat, dari dulu itu ulama sudah tekankan, cuma yang sering muncul cuma itu saja. Disampaikanlah definisi yang bagus ini. Ini yang paling bagus definisinya. Sunnah adalah apabila dilaksanakan dapat pahala, tetapi apabila tidak dilaksanakan rugi. Kalau begini, kalau saya tidak salah sunnah saya rugi.
Kalau saya tidak puasa besok, saya rugi. Nah, artinya ada motivasi. Kalau tadi itu bikin malas. Tapi kalau ini aduh, saya rugi nih. Dan memang betul rugi. Ketika ada amalan bisa dilakukan tapi dilewatkan begitu saja. Ya, kedudukan sunnah itu dalam agama sebenarnya adalah keuntungan. Jadi perlu kalau dunianya Pak ya, kalau kita mau bawa ke dunia ekonomi, ya dunia bisnis, sunnah itu adalah keuntungan. Ya, misalnya kita ini berdagang, sunnah itu untungnya. Modalnya apa? Wajib. Ya, jadi modalnya misalnya sholat 5 waktu, itulah modal kita. Terus untungnya apa? Sholat sunnah, rawatib. Ya, itulah untungnya. Puasa, modalnya apa Pak? Puasa Ramadan. Untungnya mana? Puasa sunnah Syawal. Ini nanti nih 10 pertama atau minimal Arafah. Setelah ini nanti ada Asyura. Itulah untungnya kita. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah melakukan sunnah, berarti perdagangannya itu selalu rugi. Ya, ini hukum yang kedua. Mengenai hukum berikutnya nanti Pak, ya, karena sudah masuk waktu, kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Jadi kita sudah fokus di tafsirnya ta'awuz, tinggal melanjutkan tadi hukum, cara, hukum, kapan dan cara, serta bagaimana bentuk bacaannya. Nah, itu insya Allah fokus minggu depan kita akan lanjutkan. Saya kira inilah kajian kita, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.